Ya, lanjut lagi. Lanjut, kita akan mengalihkan sedikit ke memori ya. Jadi memori sebenarnya fungsinya apa di sini di dalam sistem komputer? Jadi memori ada dua fungsi. Pertama, memori digunakan untuk menyimpan data. Ya, menyimpan data. Yang kedua, memori digunakan untuk menyimpan program. Jadi ada dua fungsi utama di sini memori. Dulu kita pernah mengenal konsep komputer yang diutarakan oleh Von Neumann, storage program concept, ya. Dimana di dalam storage program concept, program atau instruksi untuk si komputer itu ditanamkan ke dalam memori. Nah, di sini memori jumlahnya bisa lebih dari satu. Ada memori yang digunakan untuk menyimpan program, ada juga memori yang digunakan untuk menyimpan data. Misalnya, kalau mau menyimpan data, kalian pernah membuat program, misalnya program, kalau di dalam bahasa C ya, bahasa C kalian mendeklarasikan sebuah variabel misalnya int, nama variabel, nah, ya kan, seperti ini misalnya. Nah, nanti data ini akan disimpan di dalam memori data, bukan memori program, tapi memori data, karena dia sifatnya hanya sementara, ya. Jadi kalau dia bersifat sementara, itu pasti akan disimpan di dalam memori data. Kalau dia bersifat permanen, itu pasti dia akan disimpan di dalam memori yang sifatnya juga permanen. Contohnya memori program. Kalau program itu tidak bakal hilang, ya, akan selalu ada walaupun si komputer dalam kondisi mati. Sehingga dia saat dia hidupkan kembali, dia akan membaca instruksi yang tersimpan di dalam memori program. Kemudian nanti instruksinya akan dijalankan. Ya, seperti itu ya. Atau contohnya lagi, misalnya dalam komputer x86. Nah, ini juga berbeda lagi. Kalau di dalam x86, di situ ada beberapa macam jenis memori ya. Misalnya ada memori internal, ada memori eksternal. Kalau memori internal apa kemarin? Masih ingat? Memori internal, memori yang terkoneksi langsung ke bus CPU, ya. Seperti ini, contohnya ini memori internal. Memori eksternal, dia terkoneksi melalui I/O. Contohnya apa? Kayak hard disk, CD-ROM, flash disk, dan lain sebagainya. Nah, jadi dia komunikasi data antara CPU dengan memori tersebut melalui piranti namanya I/O. Ya. Nah, kalau di dalam komputer x86 juga ada memori namanya BIOS. Ya, sistem BIOS. Sistem BIOS itu apa? Sistem BIOS itu merupakan kumpulan program yang akan pertama kali di loading oleh si komputer. Ya. Nah, di situ menentukan posisi-posisi atau mapping memori yang digunakan di komputer tersebut. Jadi misalnya kita mengkonfigurasi bahwa komputer tersebut akan dibooting awal melalui CD-ROM atau melalui hard disk. Ya. Nah, jadi nanti dia akan tersimpan alamat dari CD-ROM atau alamat dari hard disk tersebut. Nah, jadi cara kerjanya kalau pada x86, jadi CPU akan membaca BIOS. Setelah BIOS dibaca, didapatkan address memori program yang akan dibaca kemudian, ya. Nah, kemudian program dalam memori tersebut, contohnya hard disk ya kan, itu akan diambil. Kemudian disimpan di dalam memori utama. Ya. Kalau di dalam x86 pasti memori utamanya bisa DDR2, DDR3 dan seterusnya ya. Nah, semua program akan diambil kemudian disimpan ke dalam memori utama.
atau istilahnya program tersebut, istilahnya kalau dalam x86 adalah operating system, ya. Nah, kemudian gimana selanjutnya? Nah, program yang disimpan atau di-load ke dalam memori utama atau main memory kemudian akan dieksekusi. Nah, jadi komputer bisa bekerja seperti komputer yang saya pakai ini, ya seperti itu cara kerjanya. Jadi program di dalam hard disk itu tidak dijalankan secara langsung. Ya, jadi program di dalam hard disk itu hanya bersimpan hanya sebagai media penyimpanan saja. Pada kondisi booting awal, dia akan di-load, disimpan ke dalam main memory, kemudian baru bisa dieksekusi. Kenapa seperti itu? Karena memori utama di dalam x86 itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada hard disk. Ya. Dengan teknik seperti ini, maka diharapkan nanti eksekusi program itu akan semakin cepat.